Cek, cek, cek. Shalom. Shalom Agapeyun. Oke, teman-teman, gue undang semuanya buat bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah siang hari ini, gue mau sapa sekali lagi, Shalom Agapeyun. Oke, teman-teman gimana liburannya selama 2 minggu kemarin? Ada yang pergi kemana? Ke Pangandaran, ke Bali, ke Labuan Bajo atau kemana? Udah pada happy semuanya liburan? THR-an udah pada dapet, cair? Cair ya harusnya ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama bersuka cita. Sebelumnya kita mau berdoa. Oke, teman-teman gue undang semuanya untuk berdoa. Kita tutup mata. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan supaya kami bisa ada sampai hari ini tempat ini untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau membuka, kami mau memulai ibadah Yud pada siang hari ini. Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kau yang memberkati juga Tuhan pembicara nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau Abraham Randy biar Tuhan yang tutup bungkus. Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap memulai ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Come on. Kita sama-sama sorakan haleluya ya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
Teman-teman merasakan sukacita hari ini, amin. Siapa yang sukacita boleh lambaikan tangannya. Wow, gue merasakan energi dan sukacita teman-teman dari bangku teman-teman sampai di sini gitu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman, kerasa gak sih? Ini udah 3 bulan loh, bahkan udah mau 4 bulan melewati 2026. Kita udah kita sudah 1 kuartal melewati 2026 gini gitu ya, udah mau masuk April. Jujur kalau gue sendiri gak kerasa banget, cepet banget rasanya ya, udah tiba-tiba bulan Maret akhir, bulan depan udah April. Tapi yang mau gue sampaikan di sini teman-teman, percayalah ngelewatin 2026 ini memang gak mudah dengan banyaknya info-info yang tidak mengenakan. Tapi sadar gak teman-teman, kita di sini ada sampai saat ini tuh masih dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita masih bisa makan enak, kita masih bisa ibadah bareng-bareng, kita masih bisa melakukan banyak hal di tengah gempuran dunia yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Lewat lagu ini gue mau ngingetin Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan gak pernah ninggalin setiap kita. Dalam 3 bulan ini pasti udah banyak pergumulan teman-teman dan gue pribadi yang udah kita lewatin masing-masing. Percayalah, ini akan meneguhkan dan semakin membuat teman-teman dan gue sendiri yakin kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu ada bersama setiap kami Tuhan. Dalam lembah hidup kami, dalam kelam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Pujian ini lebih sungguh lagi. Sedalamnya hatiku
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini kami bisa berkumpul tempat ini, kami bawa pujian penyembahan kami, biar Tuhan yang terus jadi fokus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bilang kalau kami mengasihi Tuhan. Ini bukti, ini tanda, ini ekspresi di mana kami sayang sama Tuhan. Biar Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan yang kami angkat di siang hari ini. Tuhan, siang hari ini juga kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan diri kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan dan biar Tuhan yang berbicara bagi diri setiap kami. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Allah yang hidup, dan kami bangga kalau kami bisa bilang bahwa Yesus adalah Tuhan kami, yang terus berperkara begitu dahsyat dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap buat dengar firman Tuhan. Mari teman-teman yang siap buat dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom teman-teman Agape Youth. Sekali lagi belum semuanya, shalom. Oke, berapa banyak dari kita di sini kita siap buat dengar firman Tuhan? Sama-sama boleh lambaikan tangan. Oke, jangan diturunin, lihat kiri kanannya dan toel, gua juga. Gitu. Oke, teman-teman, berapa banyak? Sebelumnya kayaknya mungkin kenalan lagi aja ya teman-teman ya. Nama gua Abraham dan thank you udah, kayaknya ini udah ke sekian kalinya lah ya sharing di tempat ini dan selalu senang ada di tempat ini. Thank you buat teman-teman kepemimpinan yang ada, teman-teman pengurus udah mau berbagi mimbar sama saya. Dan teman-teman izinkan gue pengen tanya nih ke semua yang ada di tempat ini. Berapa banyak teman-teman nih, teman-teman punya yang namanya account Facebook? Boleh angkat tangan?
Nah yang angkat tangan yang seumuran biasanya nih. Yang tinggi dong teman-teman. Kita harus bangga kita punya akun Facebook dan semua kealayan kita zaman-zaman itu gitu. Ada ya. Nah teman-teman tahun lalu tuh gue sempat buka akun Facebook gue. Udah lama banget gue gak pernah buka dan waktu gue lihat merinding sih ngelihat pos-posan zaman dulu gitu ya teman-teman. Jelek banget, norak banget, alay banget. Dan di isi akun Facebook gue ini tiba-tiba ada banyak request teman gitu teman-teman. Dan gue approve beberapa. Gak kenal sih tapi gue approvein aja. Gue juga gak ngerti kenapa gue approve. Dan orang-orang ini mulai ngechat satu-satu. Mulai nge-DM, kayaknya sih akun-akun palsu gitu loh teman-teman, karena fotonya mirip-mirip semua. Dan kayak akun-akun baru, ya pokoknya akun fake gitu lah kelihatannya. Dari semua akun fake ini, semuanya ngechat dan semuanya selalu nanya hal yang sama di awal-awal. Dia selalu nanya, halo, kesibukannya apa? Mungkin pernah ya teman-teman ngalamin ini. Atau mungkin lagi ketemu sama orang, udah lama gak ketemu reuni, dan selalu hal pertama yang ditanya, sibuk apa nih? Lagi sibuk apa nih? Sometimes teman-teman tanpa sadar, dunia tempat kita tinggal menilai yang namanya kesibukan, busyness, itu sebagai sesuatu badge of honor. Yang artinya semakin kita sibuk, keren. Semakin kita kayaknya gak punya waktu untuk menghabiskan, gak punya waktu buat me time atau healing, keren. Semakin mungkin kalau sampai amit-amit gitu ya teman-teman, kita post di story kita pakai infus gara-gara kecapean, keren. Enggak ya amit-amit ya teman-teman. But dunia tempat kita tinggal itu sering kali menilai yang namanya kesibukan, semakin sibuk semakin kita achieve. Semakin sibuk semakin kita hebat, semakin sibuk semakin kita baik, bagus dan keren. Gak ada yang salah dengan yang namanya sibuk teman-teman. Tapi dunia tempat kita tinggal mendorong kita untuk semakin sibuk, dan semakin sibuk. Benar ya? Inilah tempat kita tinggal. Dan waktu kita jalanin ini tanpa sadar, lama-kelamaan mungkin waktu kita menjalaninya lama-lama, kenapa ya kok kerasa capek ya? Kenapa ya lama-lama kok kerasa yang namanya datang ke gereja jadi sesuatu yang melelahkan ya? Mending gue istirahat di rumah. Kenapa ya? Kayaknya dulu gak begini loh. Waktu pelayanan kayaknya semangat on fire, waktu komsel kayaknya semangat juga. Tapi kenapa sekarang kayaknya mulai malas, mulai capek dan lain sebagainya. Lama-lama kita mulai drifting. Lama-lama kita mulai ngerasain yang namanya burnout, mentally exhausted dan lain sebagainya. Teman-teman, gue pernah ada di fase itu. Gue pernah ada di fase di mana yang namanya pelayanan, di fase di mana yang namanya pekerjaan udah jelas capek, pelayanan capek, semua capek, lihat Instagram pun rasanya kesel teman-teman. Dan terus bandingkan diri kayaknya harus achieve. Lama-kelamaan ini membuat kita kan capek. Dan akhirnya waktu gue renungin ada satu khotbah waktu itu, gue belajar dari situ, gue coba gali segala macam. Dan gue suka judul firman hari ini, gue suka tema yang dikasih dari teman-teman, What would Jesus do? Karena turns out sebenarnya Tuhan Yesus selama ia hidup, ia mengerjakan segala sesuatunya, ia sibuk, tapi dia selalu punya waktu khusus. Nanti sama-sama kita bahas ya. Yuk kita mulai sama-sama boleh. Langsung masuk ke slide kedua aja. Di next aja. Teman-teman, hal pertama yang mau gue share di tempat ini, hal yang pertama yang mau gue bagiin tempat ini yaitu retreat and return. Sama-sama katakan retreat. Sama-sama katakan return. Markus 7 ayat 37 bilang gini, people were overwhelmed with amazement. He has done everything well. He-nya besar, ini berarti ngomongin Tuhan Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus selama ia ada di muka bumi ini, segala pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang dia kerjakan, excellent loh. Alkitab mencatat, he has done everything well. Yang berarti dia gak malas-malasan, dia rajin, dan dia kerjakan semuanya dengan excellent. Tapi, teman-teman, di Lukas 5 ayat 15 sampai 16 bilang gini, kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tapi ia sama-sama katakan mengundurkan diri. Sama-sama bilang mengundurkan diri. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Di Markus 7 ayat 37 dikatakan bahwa Yesus mengerjakan segala sesuatunya excellent. Ia kerjakan segala sesuatunya baik. Gue ingat beberapa tahun yang lalu gitu ya, teman-teman ada yang ingat gak fenomena Coldplay konser di Indonesia? Ingat ya? Dan berapa banyak teman-teman ikut war tiketnya? Ada nggak? Ada lah ya. Zaman itu teman-teman saking hype-nya, gue di kantor jam 10 dapat announcement-nya kan kalau ada mau war nih jam 10. Gue bilang tuh ke teman-teman di kantor, guys berhenti kerja, buka semua laptop, buka semua gadget, kita war Coldplay gitu. Emang gue ngefans, tapi teman-teman gue ini gak pada ngefans, tapi mereka hype gitu, karena viral banget. Akhirnya kita jam 10 tank, kita buka semua gadget kita coba war, kalah gitu ya teman-teman. Singkat cerita kita kalah. Tapi kan ini begitu viral. Dan ada singkat cerita ada satu teman gue, dia ikut konsernya. Begitu beres dia bilang ke gue, Bam lu harus ikut konser Coldplay. Karena keren banget, once in a lifetime experience katanya. Segitunya. Tapi di situ teman-teman gue ngerti satu hal. Oh ternyata, kenapa Coldplay ini hari-hari itu begitu digandrungi? Kenapa konser Coldplay selalu penuh dan selalu sold out dan orang bahkan war? Bahkan banyak calo tiket yang naikin up dan kejual juga. Why? Karena Coldplay, menurut orang-orang yang udah ikut nonton, setiap konsernya dia selalu menghadirkan sesuatu yang excellent. That's why yang namanya excellent itu harus jadi pola pikir kita. Benar teman-teman, di dunia tempat kita kerja, di tempat di mana teman-teman pelayanan, di tempat di mana teman-teman ada, excellent harus kita kerjakan. Mau gak mau excellent kan kita harus drain fokus kita harus tentuin fokus kita untuk kita kerjain sesuatu dengan excellent. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan excellent. Pekerjaan kita harus excellent. Tapi jangan lupa, nih bukti Tuhan Yesus excellent, lihat orang banyak datang berbondong-bondong. Mendengar dia minta disembuhkan. Tapi Tuhan di momen itu ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Teman-teman, Tuhan Yesus tuh mengerti banget kapan dia harus mundur, retreat, dan kapan dia harus kembali. Kalau hari itu ya, misalnya saya gitu ya teman-teman, gua gitu ya, jadi salah satu dari muridnya, begitu dia ngelihat kalau orang udah datang berbondong-bondong nih, begitu ngelihat ternyata orang banyak datang, pengen disembuhin, pengen ngedenger, wah ini sih momen, ini saatnya nih, ini pelayanan kita lagi naik-naiknya nih, ini momentum yang bagus banget. Ayo guru, ayo Yesus, let's strike the iron while it's hot. Hajar terus, kejar terus, pelayanan terus, gerak terus, ini momentumnya. Karena waktu Tuhan Yesus naik pelayanannya, kita juga naik level. Ini saatnya kita kejar semuanya, ayo semakin sibuk, kejar terus. Normalnya gitu kan ya teman-teman ya. Tapi di Alkitab dikatakan ia mengundurkan diri. Dia tahu kapan momen yang tepat untuk mundur. Dan dia tahu kapan momen yang tepat untuk kembali. Teman-teman, Tuhan Yesus itu enggak dipengaruhi dengan lingkungan sekitarnya. Waktu dia lihat lingkungan sekitarnya begitu hot, begitu lagi on fire, momentumnya pas nih buat kita hajar menurut mata manusia. Tapi Yesus sadar, enggak, stop. Bukankah di kehidupan kita harusnya kita juga sama? Tubuh kita ini kalau kita hajar gerak terus, hajar kerja terus, capek gitu loh teman-teman. Ada momen di mana kita harus mundur, tanpa mengabaikan tanggung jawab kita loh ya. Dan ada momen di mana kita harus kembali juga. Retreat, return. Mengerti sampai sini boleh katakan amin. Saya mau bilang teman-teman, Tuhan Yesus tuh mengerti kapan dia retreat dan kapan dia kembali. Yang kedua teman-teman, devotion and action. Boleh sama-sama katakan devotion? Boleh sama-sama katakan action? Nah, mari kita sedikit kembali ke Lukas 5. Di Lukas 5 ini kan kita tahu kalau Yesus mengundurkan diri dan dia berdoa.
Tapi kalau kita lihat lagi, balik lagi ke Lukas 3, di momen di Lukas 3 ini Yesus dibaptis. Momen Lukas 3 ini Yesus mengalami yang namanya baptisan, dan baptisan itu baptisan yang luar biasa karena di situ ada Roh Kudus, ada Bapa juga muncul, dan ini jadi start awal pelayanannya Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, begitu baptisan ini selesai, apa yang terjadi? Yesus dicobai di padang gurun. Dia nggak langsung ke lapangan, tapi dia ngalamin fase yang namanya dicobai. Dia ke padang gurun 40 hari lamanya dan dicobai. Terus selesai dari situ, dia menang dari cobaan itu, dan dia kembali dengan penuh dengan Roh Kudus karena dia menang dari percobaan dan lain sebagainya. Dan di sini dikatakan, ia mengajar di rumah ibadah, semua orang memuji dia. Terus di ayat 35 dikatakan, setan-setan itu keluar daripada orang-orang, gak ada yang menyakitinya, dan pelayanan Yesus singkat cerita penuh dengan mujizat, kuasa, kesembuhan, dan lain sebagainya. Orang berbondong-bondong datang. Dia mulai mengajar, semua orang memuji dia, dan lain sebagainya. Inilah actionnya Tuhan. Tuh lihat di Lukas 5 pun dia panggil para murid. Dia kumpulkan murid-muridnya yang pertama. Dia sembuhin orang sakit kusta di Lukas 5 ayat 13. Tapi again, Lukas 5 ayat 15-16 bilang, ia mengundurkan diri. Teman-teman, di yang part kedua ini gue mau bilang ada yang namanya action dan ada yang namanya devotion. Action itu berbicara mission of God. Sesama katakan mission of God. Action itu adalah momen di mana kita kembali, tadi return, dan kita menjalani tugas panggilan Tuhan. Di pekerjaan lakukanlah dengan excellent, di rumah jadilah anak-anak yang menghormati orang tua, di pelayanan kerjakan pelayanan kita dengan baik, konseling dengan baik, jadi leader yang baik, jadi pelayan Tuhan yang baik, bekerjalah dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, beri dampak di lingkungan kita dan lain sebagainya. Bawa orang dari setiap action kita supaya mereka bisa kenal siapa Tuhan kita. Itu mission of God. Setuju ya? Itulah evangelism kita, itulah penginjilan kita. Action kita. Tapi dibalik dari semuanya itu ada yang namanya devotion. Kalau action itu mission of God, devotion itu adalah image of God. Boleh sama-sama katakan image. Teman-teman, image of God, devotion ini justru kita dapetin waktu kita mengundurkan diri dan kita berdoa. Berapa banyak kapan terakhir kali teman-teman punya yang namanya devotional time? Bukankah devotional time kita waktu kita baca Alkitab, waktu kita berdoa adalah momen di mana kita semakin segambar dengan Tuhan. Kita mengenal siapa Tuhan kita mengerti siapa Tuhan kita, dan kita semakin segambar serupa dengan Tuhan kita. Image of God. But sadly, sayangnya teman-teman, dunia ini lebih banyak mengajarkan kita, bahkan sadly mungkin gereja juga terlalu banyak mengajarkan kita untuk bertugas, tugas, dan tugas. Mission, dan mission. Seringkali kita lupa dengan yang namanya image of God. Dan apa yang terjadi teman-teman? Buat apa? Pelayanan kita, pekerjaan kita, and you name it semuanya, itu bagus di mata orang-orang. Ada orang-orang yang diberkati dan lain sebagainya. Tapi ternyata semakin kita lakukan, semakin kita banyak mengerjakan ini, justru kita semakin gak segambar serupa dengan Tuhan. Pilih mana teman-teman? Maukah kita terus kerjakan mission of God ini? Keren sih, bagus sih, diberkati sih, terberkati juga sih. Tapi devotion kita semakin sedikit. Justru di tempat di mana seharusnya kita makin segambar serupa dengan Tuhan di gereja, kita malah jadi semakin gak segambar serupa dengan Tuhan. Image of God-nya makin hilang. Sayang banget, benar gak sih teman-teman? That's why makanya di sini Tuhan Yesus melakukan yang namanya mengundurkan diri. Tuhan Yesus itu mengerti banget yang namanya balancing between devotion and action. Mission of God harus jalan. Tapi jangan lupa, image of God harus terus ditumbuhin. Penginjilan, amanat agung,
doing the best, itu harus kita jalanin. Tapi jangan lupa, punyalah devotional time. Tumbuhkanlah keserupaan dengan Tuhan. Tumbuhkanlah pengenalan akan Tuhan. Pelayanan bagus banget. Siapa yang gak seneng gitu ya. Kita sebagai leader pun kita seneng kalau ada orang-orang yang pelayanannya excellent gitu. Ada orang-orang yang memberikan diri untuk pelayanan, sangat-sangat seneng. Tapi kalau sampai akhirnya si pelayanan ini justru membuat kita hilang devotion, gambar dan rupa Tuhan. Buat apa? Mulailah balancing ya teman-teman. Antara yang namanya devotion dan action. Dua-duanya penting. Karena kalau misalnya cuman devotion doang, cuman kita berdoa doang gitu, tanpa pernah melakukan yang namanya action, omong kosong doang gitu. Karena yang namanya kasih harus dipraktekkan, setuju ya? Harus ada bentuk aksinya. Tapi kalau misalnya kita action doang, tapi gak pernah devotion, kering. Gak heran lama-lama kita mulai enak dengan semua ini. Gak heran akhirnya mulai namanya burnout. Dan capek, dan lelah, dan lain sebagainya. Devotion and action. Tadi yang pertama, return, retreat. Dan dalam retreat kita, jangan cuma retreat tuh healing doang gitu teman-teman. Retreat tuh jangan cuma buat kita memuaskan diri kita doang. Happy me time gitu. But more than that, lebih daripada itu, lakukanlah yang namanya devotion. Kalau retreat berbicara kita mundur dari kesibukan kita, dan kita mulai enjoy fellowship sama sekitar kita, ngobrol, hahaha, ngelakuin hal yang mungkin kesannya, kalau gue nih cowok-cowok nih seneng ngebobodo, sering ngebodo gitu teman-teman. Diem, main HP, bengong, gak ada apa-apa. Sekali waktu gue pergi ke rumah mentor gue sama pacar gue dan teman-teman kita pada bawa pasangan. Yang cewek-cewek sih asyik ngobrol dan dia ngomong kita ngapain. Kita yang cowok cuman diem, main handphone, diem lagi, goler-goler dan lain sebagainya. Tapi itu healing gitu teman-teman. Ayo, kita juga harus bisa melakukan, gue gak bilang kita semua harus ngebodoh bareng gitu ya teman-teman. Tapi ada momen di mana kita bisa mundur, beristirahat dari segala kesibukan kita, enjoy the fellowship sama family kita, sama teman-teman terdekat kita. Nah, tapi jangan stop di situ. Lakukanlah juga yang namanya devotion di retreat kita. Berdoa, kenal Tuhan lebih lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, adalah devotional and transactional. Sama-sama katakan devotional. Sama-sama katakan transactional. Devotional dan transactional ini berbicara bentuk doa kita. Teman-teman, gue mau bilang gini, gak salah kalau doa kita isinya segala bentuk yang sifatnya transaksional. Maksudnya apa? Gak salah kalau kita doa minta. Tuhan minta berkat, Tuhan tolong aku, Tuhan aku perlu ini, perlu itu dan lain sebagainya. Gak salah. Karena Alkitab juga bilang mintalah maka kamu akan menerima. Gak salah dengan doa-doa seperti itu. Tapi kalau boleh teman-teman, tambahkanlah bentuk doa yang sifatnya devotional. Pengabdian. Kalau transaksional itu lebih banyak fokusnya ke diri kita. Lord help me, Tuhan tolong saya. Tapi devotional fokusnya Tuhan. Lebih kita memuji Tuhan. Lebih kita bersyukur sama Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Dan lain sebagainya. Segala hal yang sifatnya Tuhan dan semua fokusnya kepada Tuhan, pengabdian kita sampaikan dalam doa kita. Tuhan makasih ya buat hari ini. Tuhan thank you ya. Tuhan bersyukur ya buat ini. Tuhan makasih ya Tuhan baik udah ngelakuin ini itu dan lain sebagainya. Devotional, pengabdian. Our prayer should be more devotional than transactional. Nah, kalau misalnya dirumusin, tadi yang pertama kita belajar return and retreat. Ada kalanya kita harus bekerja dengan begitu luar biasa baiknya, tapi ada momen di mana kita mundur. Mundur itu berbicara kita
bangun fellowship dengan teman-teman kita, dengan orang-orang tersayang kita, keluarga, dan lain sebagainya. Healing lah teman-teman. Di retreatnya kita, jangan lupa tambahkanlah devotion. Jangan lupa tambahkanlah devotional time, berdoa, puji Tuhan, sembah Tuhan. Dan di devotional time kita, waktu kita berdoa, yes, itulah momen di mana kita bisa meminta ke Tuhan, minta tolong ke Tuhan dan lain sebagainya. It's okay. Tapi tambahkanlah atau justru lebih banyak. Jadikanlah itu bentuk pengabdian kita sama Tuhan. Di mana kita mengasihi Tuhan, ekspresikan. Di mana kita menyayangi Tuhan, di mana kita bersyukur atas segala yang udah Tuhan lakukan. Retreat, devotional. Dan begitu kita udah beres lakukan ini, inilah momen di mana kita dipersiapkan untuk kita kembali. Untuk kita return. Return kita jangan cuma buat ngejar cuan doang teman-teman. Tapi ini harus jadi bentuk action di mana mission of God harus dikerjakan. Bukankah Tuhan Yesus selama dia di muka bumi, dia mengerjakan misi Tuhan? Bukankah dia selama ini mengerjakan amanat agung, dia sampaikan kebenaran? Mission of God harus dikerjakan. And it's okay selama mission of God ini dikerjakan, kita doa ke Tuhan, Tuhan minta revival, Tuhan minta kebangkitan, Tuhan tolong di pekerjaan, Tuhan tolong bantu saya di pekerjaan supaya saya bisa jadi dampak, supaya saya bisa dipakai Tuhan luar biasa. It's okay minta, transactional. Return, action, and it's okay to have transactional prayer. Supaya ada kegerakan, supaya ada terobosan di tempat di mana kita melayani. Baik itu di pekerjaan, pelayanan, ataupun di rumah kita. Return, retreat, devotional, then we return, doing action, dan minta Tuhan supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan kasih impact dalam segala hal yang kita kerjakan. Waktu kita lakukan ini teman-teman, kehidupan kita nggak cuma jadi kehidupan yang kejarnya duit terus. Ada capeknya, ada stresnya juga. Tapi kita tahu semua proses itu membuat kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Semua proses ini akan bisa kita jalani, semua proses ini akan kita sanggup untuk lakukan karena kita tahu di balik dari semua yang nampak ini ada satu akar yang begitu dalam yang kita lakuin orang-orang lain mungkin gak tahu, orang-orang lain mungkin gak lihat, di mana kita berserah penuh sama Tuhan. Kita semakin menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kita sama Tuhan. Disitulah kita akan jadi anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang powerful, dan gak cuma powerful di mata manusia doang, tapi di mata Tuhan kita punya kedalaman. Kuat gitu loh teman-teman. Amin. So yuk mari kita bangkit berdiri. Gua selesai. Satu ayat terakhir dibilang gini teman-teman. Sambil kita bangkit berdiri boleh minta bantuan teman-teman pemusik. Yesaya 30 ayat 15 bilang gini. For the Lord God, the Holy One of Israel has said this. In returning to me and rest, you shall be safe. In quietness and confident trust is your strength. But you were not willing. Ini ayat yang sering banget kita dengar. Ini ayat yang sering banget muncul mungkin di story orang, di aplikasi atau di firman juga sering muncul. Tapi izinkan gue mengingatkan, merimain di siang hari ini. In returning, momen waktu kita kembali sama Tuhan dan istirahat. Dalam ketenangan kita, dalam percaya penuh sama Tuhan. Justru disitulah kekuatan kita. So teman-teman youth, berapa banyak dari teman-teman siang hari ini teman-teman sadar loh. Iya ya, gue ini lebih banyak action. Gue ini lebih banyak capek karena kerja ini itu dan lain sebagainya. Wih udah lama banget. Kayaknya gak pernah yang namanya rest. Guys, slow down. Yuk pelanin pace kehidupan kita. Tuhan gak pernah bilang kita untuk hidup kejarlah uang. Tuhan gak pernah bilang hidup harus jadi orang kaya, berhasil, sukses. Enggak. Just slow down. Mari tenangkan nih pace langkah kehidupan kita. Dan mulai nikmati Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Kalau hari ini kita capek, it's okay, istirahat. Tanpa meninggalkan tanggung jawab kita. Waktu di istirahat kita jangan lupa ambil momen di mana kita kenal Tuhan. Dengan segala kesibukan yang ada,
Tuhan udah desain kehidupan kita. Tuhan udah rancangan kehidupan kita. Even dengan segala kesibukan yang ada. Ia tetap masukin kok slot-slot waktu supaya kita bisa bangun fellowship sama Tuhan. So, boleh gak siang hari ini sama-sama kita pejamin mata kita. Dan mari ambil waktu pribadi lepas pribadi. Just take a moment. Mari ambil waktu untuk kita rest di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu untuk kita istirahat. Dan mulai ucapkan syukur yuk sama Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Bersyukur atas segala hal yang udah Tuhan kerjain. Even di momen-momen di mana pelayanan Yesus lagi baik-baiknya. Yesus mengerti bahwa ada satu momen di mana dia harus mundur. Dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Mari jadikan momen ini sebagai momen di mana kita rest di hadapan Tuhan. Dan bersyukur atas segala hal yang udah Tuhan kerjain. Sambil kita berdoa, mari kita nyanyikan sambil kita nyanyikan juga satu lagu ini. And it's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart, and it's all about you. I'm sorry for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of Worship, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I've made. And it's all about you. It's all about. Mari sambil taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang bilang bahwa Tuhan, kami mau terus belajar untuk mengenal Tuhan. Dalam kehidupan kami, sering kami sibuk dengan segala hal yang ada dalam tangan kami. We are too busy, Jesus. Sering kami lupa sama pribadi Tuhan. Kami kerjakan banyak hal di pelayanan kami. Kami kerjakan banyak hal di komunitas kami. Kami kerjakan banyak hal di pekerjaan kami. Tapi kami lupa berfellowship dengan Tuhan. Tuhan, bawa kami dekat ke hadapan Tuhan. Bawa kami dekat mengenal pribadi Tuhan. Sambil mengangkat tangan yuk, mari nyanyikan lagu ini dengan lembut. Biar ini jadi doa setiap kita. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. One more time, katakan, I'm coming back. I'm coming back To the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Mari siang hari ini ambil komitmen pribadi yuk. Bilang ke hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kalau kita belajar bahwa Yesus mengerti loh yang namanya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Bapa. Mau gak siang hari ini ambil satu keputusan? Ambil satu keputusan di tengah semua kesibukan yang ada. Maukah kita bilang, Tuhan, aku mau mengenal Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mau sayang sama Tuhan. Biar fokus kehidupanku bukan lagi diri sendiri. Biar fokus kehidupanku adalah Tuhan. Kamu yang mau, mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini setiap tangan yang terangkat, kami yang bilang kalau kami mau bangun hubungan sama Tuhan, kami mau mengenal Tuhan, and we want to love you more, Jesus. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Makasih buat pekerjaan kami. Makasih buat pelayanan kami. Makasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. The bad things, the good things, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, fokus kehidupan kami. Kalau hari-hari ini banyak kepada diri kami. Kami sibuk, kami takut, kami khawatir akan masa depan pribadi setiap kami. Izinkan Tuhan hari ini kami mau bilang, fokus kehidupan kami itu Tuhan. Biarlah kiranya apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kami, itu terjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau bangun fellowship devotional time kami sama Tuhan. Kami mau kembali baca Alkitab kami Tuhan. Kami mau kembali men-treat hari Minggu kami, ibadah kami sebagai satu momen yang luar biasa di mana kami bisa menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. And we love you, Jesus. Tuhan, materaikan setiap firman yang udah dibagikan. Biar ini jadi benih firman Tuhan yang mengakar begitu kuat, bertumbuh dan berbuah dalam diri setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus berfokus sama Tuhan. Beranikan diri kami, untuk kami mengambil sabat, rest. Beranikan diri kami untuk kami slow down.
Di tengah pace dunia yang begitu cepat, izinkan kami, beranikan diri kami untuk kami slow down dan menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk teman, duduk ya? Duduk? Iya duduk. Oke, silakan duduk teman-teman. Guys, ini doang sedikit. Guys, ingat bilang kiri kanannya juga, hey, slow down. Slow down, slow down, tenang, tenang, tenang. Disitulah terletak sumber kekuatan kita. Amin. Terima kasih Ko Abraham Randy buat pelayanannya pada siang hari ini. Kita tunggu dulu Ko Abraham duduk. Oke. Kok thank you so much. Tuhan memberkati. God bless you. Teman-teman nempel banget ya. Hari ini firman yang disampaikan sama Ko Abraham Randy, gue mau ngingetin juga satu kata yang teman-teman boleh terapkan. Satu kata yang teman-teman boleh camkan sekaligus terapkan, devotional. Itu tuh sebenarnya artinya renungan lah ya kok. Renungan pribadi lagi, teman-teman pribadi termasuk gue bareng Tuhan. Mungkin di tengah dunia yang sangat chaos, terus pace-nya pada cepet banget nih, rush banget kerja sana kerja sini. Kalau lari mah pace-nya 6-5 gitu ya. Nah slow down teman-teman, kata Ko Abraham Randy juga slow down. Kita ngejar apa sih di dunia gitu ya kok ya. Jangan lupa kita ada Tuhan, kita juga harus connect lagi sama Tuhan. Kita juga harus devotional, kita renungan pribadi lagi sama Tuhan kita. Oke, camkan, terapkan, highlight pokoknya devotional itu tadi kata-kata yang sangat nempel di aku sih. Thank you banget Ko Abraham Randy, God bless you. Oke, teman-teman, persembahan boleh disiapkan sekarang, pakai amplop yang warna hijau di kursi teman-teman masing-masing. Jangan lupa nanti dimasukin ke kotak belakang yang warna pink ya, jangan dibawa pulang kotaknya. Kalaupun misalnya nggak ada cash nggak apa-apa, bisa transfer, di baliknya ada Blue BCA atas nama Laurencia Magda. Jadi teman-teman bisa transfer ke situ ya. Dan kalau misalnya amplopnya kosong, jangan dimasukin ke kotak pink ya, dipisahin, ditaruh di luar. Oke, nextnya pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman dari tim multimedia. Ada beberapa pengumuman, banyak kayaknya. Aku lupa. Ya, yang pertama. Nah, teman-teman minggu depan ini kita sudah memasuki Jumat Agung dulu baru Paskah maksudnya. Tanggal 3 kita akan ada ibadah dan kebaktian Jumat Agung. Hanya sekali di tempat ini. So pastikan teman-teman dapat slot tempat duduknya. Tidak ada RSVP, tidak ada pendaftaran apa-apa. Datang aja pokoknya jam 8 pagi. Jam 8 pagi hari Jumat tanggal 3 April dilayani oleh pagem kita dengan tema tiada kemuliaan tanpa salib. Hanya satu kali ya teman-teman. Jadi dihimbau untuk datangnya mungkin bisa lebih pagi, dan ada perjamuan kudus ya kok. Nah, hari Jumat ini ada perjamuan kudus, jadi kita akan memakan roti dan meminum anggur. Selanjutnya, hari Minggunya ini ada kebaktian Paskah. Nah ini baru ada ibadah 3 kali, seperti hari ini. Pukul 6, 7.45 dan pukul 4 dilayaninya oleh kembali pagem kita dengan tema kematian yang melahirkan kehidupan. Jadi kita sudah merayakan ibadah, kita merayakan Jumat Agung di hari Jumat, kita ibadah. Hari Minggunya ada ibadah Paskah dan akan mendapatkan telur. Jadi teman-teman kalau di sini kita ada habit untuk membagikan telur Paskah. Kalau nggak salah telur asin, tapi nggak tahu tahun ini apa ya. Semoga masih sama. Nah ini hari Minggunya. Next. Nah ini. Siapa yang ikut Kingdom Encounter batch 4, angkat tangan. Mana ini? Ini banyak kayaknya. Nah teman-teman jangan lupa Jumat ini. Rabu, ini mah Rabu. Rabu ini ada sesi keberapa gitu ya, aku lupa. Akan dilayani oleh Bu Christine dengan tema berikut. Berjumpa dengan Kristus setiap hari. Ini kita akan KE seperti biasa hari Rabu. Nah hari Rabu KE, nextnya. Jeng jeng. Nextnya hari Jumat sampai Sabtu kita akan dilayani oleh Bapak Ferdinand Ginting.
di dalam Camp Kingdom Encounter. Jadi teman-teman yang ikut KE Batch 4 ini diwajibkan ikut campnya. Sama dengan retreat lah, kayak retreat camp tapi ini bareng umum gitu. Ini akan dilaksanakan hari Jumat sampai Sabtu 3-4 April. Lokasinya di Hotel Bumi Makmur Indah. Kumpul di bumi. Oh beneran? Kumpul di hotelnya langsung 17.30 gitu kan? Oh gitu. Teman-teman kalau misalnya yang mau berangkat bareng kumpul di gereja jam 5. Kumpul di Hotel Bumi Makmur Indahnya langsung 17.30. Nah, ini tuh hari Jumat bertepatan bareng dengan ibadah Jumat Agung tadi yang dilayani sama Pagem. Sorenya kita berangkat bareng untuk Camp KE ke Hotel Bumi Makmur Indah gitu ya. Nah, akan dilayaninya oleh Bapak Ferdinand Ginting. Nanti ini akan di-remind pasti sama teman-teman PKS ke grup komsel masing-masing. Next. Ini ada, ini mah ibadah youth seperti biasa dengan tema Heart of Mercy dilayani oleh Koyansen hari Minggu tanggal 5. Jadi kita 3-4 camp, kita akan dibakar lagi oleh firman Tuhan hari Minggu oleh Koyansen. Semangat yang ikut camp KE kata aku mah. Aku ikut, yuk teman-teman ikut. Oke, nextnya. Asik, udah. Udah ya? Tim Ulmet sudah? Oke, sudah. Teman-teman adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Sepertinya tidak ada. Oke, gak apa-apa. Nextnya boleh Ko Yansen, aku undang untuk tutup ibadah siang hari ini. Kemana Vin? Oke, teman-teman. Mau ngingetin kalau bulan depan itu kita udah masuk di bulan April, artinya Paskah. Dan selain Paskah kita tuh akan mengadakan anniversary Agape Youth kita yang kesekian puluh tahun gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh kasih tepuk tangan buat Agape Youth kita. Anniversary-nya di bulan depan di April dan di hari Sabtu tanggal 25 April. Jadi di akhir, Sabtu terakhir di bulan April gitu ya. Ini akan beda banget sama anniversary biasanya. Jadi pastikan teman-teman datang tanggal 25 April. Poster belum jadi, tapi nanti kalau udah jadi kita share secepatnya gitu ya. Kayaknya minggu depan ya, minggu depan ada posternya gitu. Cuman kita akan melibatkan teman-teman semua karena anniversary ini dari kita dan buat kita semua. Kita akan have fun bareng-bareng. Jadi pastikan teman-teman minggu depan bisa datang. Kita akan ada spin wheel untuk pembagian booth ya. Jadi kita akan ada booth-booth di lapangan sebelah gitu. Kita akan bikin, aduh jadi kebanyakan di spill deh pokoknya minggu depan datang aja ya. Pokoknya minggu depan datang perwakilan setiap komsel kalau bisa ada di minggu depan untuk ngambil spin wheel buat acara di anniversary kita hari Sabtu 25 April gitu. Jangan lupa hari Jumat ada ibadah agung tanggal 3 dan hari Minggunya kita akan sama-sama Paskahan tanggal 5 di tempat ini. Oke? Kita sama-sama tutup ibadah kita, boleh sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Terima kasih sekali lagi ya buat pelayanannya Brother Abraham Randy, Tuhan Yesus berkati bro. Kita sama-sama tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih untuk ibadah kami di siang hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh penuhi setiap kami. Juga kebenaran firman Tuhan yang terus kembali mengingatkan setiap kami untuk kami boleh mengerti betul kapan untuk kami harus retreat dari segala kesibukan kami. Untuk kami boleh cari hatinya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang jadi kerinduannya Tuhan setiap kami boleh mengerti apa yang jadi purpose-nya Tuhan untuk setiap kami. Dan kami boleh paham kapan untuk kami boleh kembali, kami return untuk kami jadi dampak, kami jadi berkat di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Mungkin di tengah keluarga kami, di tengah pelayanan kami, di tengah pekerjaan kami lakukan apa yang jadi bagian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam pimpinan penyertaan tangan Tuhan. Tuhan memberkati Brother Abraham Randy, Tuhan pakai kehidupannya boleh jadi berkat, semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat dimanapun, pekerjaannya, keluarganya kami serahkan semua ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Bukakan hikmat-hikmat Tuhan terus dalam kehidupannya dan pimpin langkah hidupnya terus berjalan di dalam tracknya Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih memberkati setiap teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan di siang hari ini, leader singer, para pemain musik,
multimedia, asyar kami serahkan semua ke dalam penyertaan pimpinan tangan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan setiap kami yang hadir maupun yang gak hadir siang hari ini Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Segala apa yang kami kerjakan di tengah usaha bisnis kami, pekerjaan kami serahkan ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Tutup bungkus, beri damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, penyertaan, pimpinan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang terima berkat Tuhan siang hari ini, sama-sama katakan, amin. Happy Sunday teman-teman, God bless you, sampai ketemu minggu depan.